Di tengah kebisingan dunia, carut-marutnya negara, kemiskinan yang menjerat rakyat, dan kebodohan yang merajalela, berdirilah satu sosok yang memilih pasang badan melawan ketidakwarasan zaman. Ferry Irwandi bukan sekedar konten kreator, melainkan penjaga nalar. Ia tak hanya berbicara, tapi menyuarakan. Ia tidak sekedar hadir, tapi menantang derasnya arus disinformasi dan pseudoscience dengan keberanian dan akal sehat. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas Ferry Irwandi, seorang konten kreator dan pendiri Malaka Project. Ferry Irwandi lahir di Jambi 16 Desember 1991. Background pendidikannya kuat, dia seorang lulusan STAN, dia juga meraih gelar magister dari Central Queensland University. Awalnya, Ferry Irwandi adalah seorang pegawai negeri di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selama hampir 10 tahun, ia mengabdi sebagai videografer di bagian hubungan masyarakat, menangani produksi konten digital dan pengelolaan media sosial, bidang yang tidak hanya ia kuasai, tetapi juga ia cintai. Namun pada November 2022, Ferry membuat keputusan besar yang tak banyak orang berani ambil, mengundurkan diri dari status PNS. Di tengah pandemi, ketika kestabilan ekonomi adalah kemewahan yang dicari semua orang. Keputusannya bukan karena ketidaknyamanan, waktu, dan profesionalisme, juga kebebasan untuk berpikir serta berkarya. Ferry memilih untuk menjadi manusia yang bebas menyampaikan gagasan, bebas menyuarakan keresahan publik, dan menjadi perpanjangan lidah bagi mereka yang tidak terdengar. Voice of the voiceless. Tentu langkah ini bukan tanpa resiko, tapi bagi Ferry, menjadi jujur pada diri sendiri lebih penting daripada sekedar bertahan dalam kenyamanan. Ia menjawab panggilan zaman, membuka babak baru dalam hidupnya melalui media digital. Setelah resmi mengundurkan diri dari Kementerian Keuangan, Ferry mulai membangun kanal YouTube-nya sendiri. Sebelumnya, ia memang sudah terjun ke dunia YouTube. Akun YouTube-nya dibuat pada tahun 2010. Kecintaannya pada videografi juga menghiasi channelnya. Setelah resign, dia lebih sering upload konten, topik yang ia bahas pun cukup beragam. Dari cara berpikir kritis, fenomena sosial, stoikisme, bahaya judi online, hingga isu-isu budaya dan spiritual yang banyak disalahpahami oleh masyarakat. Ia tidak sekedar memberi opini, tapi juga mendorong audiens untuk berpikir lebih dalam, membedakan antara fakta dan keyakinan yang keliru. Baginya, platform seperti YouTube adalah ruang terbuka yang bisa digunakan untuk menyampaikan pemikiran, mengunggah kesadaran, dan menghadirkan diskusi yang sehat di tengah banyaknya informasi yang menyesatkan. Dari situ, perlahan tapi pasti, kanal Ferry Irwandi mulai dikenal. Ia menemukan audiens yang memang tertarik pada konten yang mendorong nalar dan keberanian berpikir mandiri, tidak menggurui, tidak melebih-lebihkan, namun tetap tajam. Stoikisme, filsafat kuno yang lahir di Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi, bukan sekedar teori ketinggalan zaman. Di tengah dunia modern yang gaduh, Stoikisme justru menemukan relevansinya kembali. Dan salah satu sosok yang membawa semangat filsafat ini ke dalam narasi digital masa kini adalah Ferry Irwandi. Apa itu Stoikisme? Stoikisme mengajarkan bahwa hidup terbagi dalam dua dimensi, yaitu dimensi internal dan eksternal. Kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal di luar diri sendiri, melainkan pada bagaimana seseorang menanggapi dunia. Filsuf seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca mengajarkan bahwa yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri, bukan kejadian, pujian, atau penilaian orang lain. Stoikisme juga relevan pada beragam orang, dari kaisar, pedagang, bahkan sampai budak. Stoikisme mengajak manusia untuk hidup dalam kebajikan, yaitu wisdom atau kebijaksanaan, courage atau keberanian, justice atau keadilan, dan temperance atau pengendalian diri. Dalam banyak kontennya, Ferry tidak pernah menyebut dirinya stoik secara eksplisit. Namun jika diperhatikan, prinsip-prinsip stoikisme begitu kuat tercermin dalam cara berpikirnya dan cara ia menyampaikan keresahan sosial. Contohnya, keteguhan sikapnya untuk resign dari pekerjaan tetap di Kementerian Keuangan.
Itu adalah bentuk keberanian untuk memilih jalan hidup yang lebih bermakna, bukan yang paling aman. Itu adalah stoikisme dalam bentuk nyata. Berani bertindak sesuai nilai, bukan sekedar ikut arus. Stoik sejati tidak mudah terombang-ambing oleh pujian atau cacian, dan itulah yang tampak dari cara Ferry menghadapi kritik. Dalam dunia konten digital yang mudah memicu debat, ia tetap tenang, menjawab dengan argumen bukan emosi. Dia tidak reaktif, dia reflektif. Stoikisme bukan slogan. Bagi Ferry Irwandi, ia adalah prinsip hidup yang membimbing dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Tanpa menyebutkan filsuf besar, Ferry menunjukkan bahwa filsafat tidak harus dikhotbahkan, cukup dijalani dengan konsisten dan penuh kesadaran. Marcus Aurelius pernah mengatakan, yang paling penting bukan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menanggapinya. Dan mungkin kalimat itu juga menggambarkan cara Ferry menjalani hidupnya hari ini. Nah, apa itu stoikisme? Pertama, gue tekankan dulu, stoikisme itu bukan aliran kepercayaan, bukan agama, dia itu aliran filsafat yang membantu kita untuk mengontrol emosi negatif, terus mengamplify kebahagiaan dan rasa syukur yang kita rasakan. Ya, gue udah 5 tahun menjalani aliran filsafat stoikisme. Di tengah derasnya konten hiburan, ruang untuk konten edukatif, terutama yang menyentuh isu-isu sosial, politik, sejarah, dan kebudayaan menjadi langka. Ferry melihat kebutuhan mendesak untuk menciptakan media tandingan yang bisa mampu membangkitkan kesadaran kritis masyarakat. 20 Oktober 2024, lahirlah Malaka Project. Ferry dan 8 orang lainnya, Jerome Pauline, Coki Pardede, Dea Anugrah, Kania Cita, Angelina Bila, Aurelia Fizal, Fatia Izati, dan Rizky Adi Prakoso, 9 orang dengan berbagai latar belakang dengan tujuan yang sama, membuat channel YouTube Malaka Project. Kedengarannya mainstream memang, namun ide sederhana yang dieksekusi lebih baik daripada ide sempurna tanpa eksekusi. Nama Malaka bukan tanpa makna. Ia adalah penghormatan terhadap Tan Malaka, pemikir, pejuang, dan simbol keberanian melawan ketidakadilan dengan pena dan pemikiran. Malaka Project hadir dengan napas yang berbeda. Ia membawa narasi, soal sejarah, filsafat, keresahan sosial, dan kemiskinan struktural. Semua dibahas secara lugas tanpa perlu menggurui. Formatnya beragam, berupa dokumenter mini, podcast analisis, refleksi sejarah, hingga catatan lapangan dari aksi demonstrasi. Tak berhenti di layar, kini Malaka Project juga membuka beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang terkendala biaya. Sebuah langkah nyata yang menegaskan bahwa gagasan besar selalu menemukan jalannya untuk berdampak. Ferry Irwandi kerap kali membahas isu politik. Ia melangkah berani dan konsisten, seorang kreator konten independen yang mengandalkan analisis tajam, data, dan narasi yang kuat, bermodalkan keberanian bahkan tanpa backingan di belakangnya. Beberapa hal yang ia kritik adalah kebijakan ekonomi yang timpang, seperti kritik terhadap subsidi, utang negara, hingga proyek-proyek mercusuar. Kemudian ada isu korupsi dan transparansi anggaran negara, terutama dalam BUMN dan program pemerintah pusat. Juga fenomena sosial politik, seperti politik identitas, peran buzzer, dan pembungkaman kritik di era digital. Itu semua dilakukan bukan tanpa resiko. Ia kerap kali mendapatkan teror dan ancaman, seperti ketika Indonesia sedang digembarkan dengan RUU TNI, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah menghasilkan berbagai perubahan signifikan. Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dari sebelumnya 10 menjadi 16 institusi. Masyarakat saat itu takut akan terulangnya dui fungsi ABRI, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh karena itu, Ferry Irwandi menolak keras RUU TNI. Bahkan dia sampai terjun ke jalan melakukan demonstrasi aksi tolak UU TNI bersama para mahasiswa. Tarik mundur semua pengaruh militer kepada pemerintahan sipil, Pak. Hentikan semua rencana untuk menggodok undang-undang seperti KUHP ataupun Polri ya, yang mana memberikan wewenang lebih kepada aparat untuk bertindak. Biarkan makan bergizi gratis itu dikelola oleh ahli gizi dan sekolah tempat anak-anak itu menerima makanan. Biarkan yang mengajar anak-anak kita itu guru-guru yang kompeten. Biarkan yang mengajar kampus-kampus itu dosen yang memang sudah jelas latar belakangnya, sudah jelas keilmuannya. Biarkan segala bentuk usaha
itu dijalankan oleh para profesional. Dan biarkan tentara jadi pihak yang memang kita andalkan untuk menjaga pertahanan negara. Berani bersuara lantang tentu ada harga yang harus dibayar. Ferry Irwandi juga mendapatkan tekanan nyata. Akun Ferry beberapa kali dilaporkan massal dan beberapa komentarnya diserang buzzer bayaran. Ia juga diancam akan dilaporkan secara hukum karena konten-kontennya dianggap menyudutkan institusi tertentu. Meski mendapat tekanan, Ferry tidak mundur. Ia percaya perjuangannya sudah benar dan kebenaran akan menemukan jalannya. Ferry Irwandi bukan sekedar pembuat konten, ia adalah suara dari lapisan masyarakat yang berpikir, yang ingin negaranya maju dengan akal sehat, bukan retorika kosong. Dan iklim demokrasi yang makin sempit, suara seperti Ferry menjadi secercah cahaya. Ferry mulai menyuarakan isu judi online sejak ia melihat langsung dampaknya yang masif terhadap masyarakat bawah. Dalam berbagai kontennya, ia menyoroti bagaimana judol menjadi candu digital yang memakan korban secara ekonomi, mental, bahkan keluarga. Ia menyebut bahwa judol bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga bentuk perampokan struktural yang terjadi terhadap masyarakat kecil. Banyak orang tergiur karena iming-imingan cepat kaya, padahal di baliknya adalah sistem algoritmik yang memang dirancang untuk menghancurkan. Ferry membuat video edukatif. Ia membongkar cara kerja mesin judi online, psikologi pengguna yang kecanduan, kaitan antara judi online dan kemiskinan struktural, serta kegagalan pemerintah dalam memberantas praktik ini, yang mirisnya pelakunya dari orang Kominfo sendiri. Salah satu kontennya yang viral membandingkan reaksi cepat pemerintah terhadap kritik, tapi sangat lambat bahkan tidak serius saat menyentuh isu-isu seperti judi online, pinjol ilegal, dan kriminalitas ekonomi berbasis digital. Tak semua orang senang dengan keberanian Ferry. Beberapa kali ia menerima ancaman terutama saat kontennya mulai menyentuh pihak-pihak yang kemungkinan diuntungkan dari perputaran uang haram ini. Ferry juga melaporkan konten judi online Katak Bizar milik influencer bernama asli Nata Eko Stefanus. Ferry terang-terangan menyatakan perang melawannya. Sampai sekarang Katak Bizar kabur ke Kamboja dan tidak berani pulang ke Indonesia. Ferry tidak menampilkan dirinya sebagai pahlawan, tetapi sebagai warga negara yang menggunakan hak untuk bersuara. Baginya, melawan judul adalah bagian dari perjuangan melawan kebodohan dan kemiskinan, karena judi online adalah cara cepat memiskinkan negara. Rakyat kecil terlilit hutang, dan negara kehilangan perputaran uang triliunan rupiah. Ferry Irwandi adalah salah satu kreator konten Indonesia yang berani mengangkat isu-isu sensitif seperti santet dan garam rukiah. Suatu bentuk kepercayaan supranatural yang masih kuat mengakar di banyak masyarakat Indonesia. Terdengar remeh memang, tapi pola pikir pseudoscience ini berbahaya, bisa menyesatkan orang awam, menggantikan pengobatan medis dan menghambat kemajuan berpikir logis dan kritis. Dalam berbagai kontennya, Ferry tidak hanya mengkritik fenomena santet dari sudut pandang rasional, tetapi juga menantangnya secara langsung. Ferry secara terbuka menyatakan dirinya tidak percaya pada santet. Tidak hanya itu, ia menantang langsung orang-orang yang mengklaim memiliki kemampuan ilmu hitam. Siapapun yang berhasil menyantetnya akan dia beri hadiah uang 1 miliar rupiah dan 1 buah mobil Alphard. Sebagai seorang muslim atau yang menganut agama Islam, tentu kita punya kewajiban dan keharusan untuk meyakini bahwa hal yang gaib itu ada ya. Karena gaib itu banyak sekali dan universal sekali gitu loh. Nah, makanya dari awal gue koridornya jelas. Yang gue tentang itu dukun, anak indigo, orang yang ngaku bisa nyantet dan lain sebagainya. Tapi gue nggak pernah sama sekali ngomong kalau hal yang gaib itu nggak ada. Gue pikir di berapa banyak orang-orang di kampung itu dicuci otaknya, dipengaruhi, diberikan kebohongan, dan akhirnya orang ini menggunakannya untuk hal-hal yang sangat-sangat salah dan tidak terpuji, termasuk pelecehan, pencabulan, penipuan, bahkan pembunuhan gitu loh. Tantangan itu bukan sekedar provokasi, tapi bentuk perlawanan terhadap eksploitasi rasa takut yang dijual oleh para dukun santet kepada masyarakat miskin dan kurang teredukasi. Ferry sadar bahwa santet adalah kepercayaan yang telah melekat selama ratusan tahun. Karena itu, ia tidak mencibir orang yang percaya, melainkan menyerang sistem kepercayaan yang membodohi masyarakat. Pesannya jelas, yang saya lawan bukan budaya, tapi kebodohan yang digunakan untuk memanipulasi. Akibat keberaniannya, Ferry pernah menerima ancaman langsung dari orang-orang yang merasa terusik. Mulai dari komentar spiritualis yang mengancam, pesan pribadi yang menyeramkan, hingga laporan massal terhadap videonya.
Meskipun kontroversial, perjuangan Ferry melawan santet telah membuka diskusi publik yang selama ini tabu, mendorong generasi muda berpikir kritis terhadap warisan budaya yang tidak rasional dan menjadi inspirasi bagi para pendidik dan aktivis literasi untuk turut melawan penipuan berbasis ketakutan. Bukan santet yang kuat, tapi ketakutan kita yang dibiarkan tumbuh liar tanpa logika. Ferry Irwandi adalah potret langka seorang individu yang berani berpindah haluan dari ruang nyaman birokrasi menuju medan liar dunia digital. Ia tidak hanya membagikan pemikiran, tapi membangun ruang diskusi lewat kanal pribadinya hingga Malaka Project. Ferry tak ragu mengkritik kebijakan, membongkar ilusi sosial, dan menentang arus disinformasi yang kian deras. Ia melawan pembodohan dan berdiri memasang badan sebagai suara nalar di tengah kegaduhan. Selama masih ada orang-orang sepertinya, Indonesia emas bukan sekedar mimpi di atas kertas. Sekian video kali ini, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jika ada informasi yang kurang tepat atau ada hal yang ingin dibahas, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Saya sangat menghargai komentar yang bijak dan membangun. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Tuah Fikir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.